Berhubung sebentar lagi puasa bagi yang merayakan, jadi kasus ini ya kuat hubungannya dengan agama Islam. Banyak sekali kasus yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maksud gue di sini kasus yang tidak sepadan dengan apa yang diperbuat, mulai dari hukuman yang tidak seimbang dan aksi yang dilakukan sampai dengan salah paham atau salah sasaran. Ngomongin salah sasaran, ada nih salah satu video atau kisah nyata mengerikan kali ini yang salah sasaran. Ini gue males sebenarnya membuat kasus seperti ini, sebenarnya karena membuat dada gue panas saja, karena tidak ada konteks lagi yang dibahas, jadi gue bahas aja demi kalian semua. Hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia yang video ini bergerak di bidang gore, creepy, dan kriminal. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sama teman-teman lo biar tidak ketinggalan cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Setelah sudah siap, mari kita bahas. Pada tanggal 19 Maret 2015, Farah adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang tinggal di kota Kabul, Afghanistan. Pada tahun 2015, dia menjadi guru sukarelawan dan ketika dia menjadi sukarelawan, dia belajar Islam dan hukum-hukum Islam. Dia bermimpi dan ambisinya untuk menjadi hakim atau pengacara di komplotan rahasia. Farah digambarkan oleh orang-orang yang mengenalnya sebagai orang pemberani dan seseorang dengan keyakinan yang sangat kuat. Jika dia percaya sesuatu itu benar, dia akan membuat pendapatnya diketahui dan dia tidak takut mengutarakan pendapatnya di tahun baru Afghanistan. Menandai datangnya musim semi dan hari yang jatuh antara tanggal 21 Maret hingga 22 Maret. Pada tanggal 19 Maret 2015, hanya 2 hari sebelum tahun baru, Farah dan keluarganya sedang membuat persiapan untuk perayaan tersebut dan dia berjanji kepada ibunya bahwa dia akan membantu mempersiapkan perayaan ketika dia pulang atau sekembalinya belajar dari kelas membaca Al-Qur'annya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya dan berjalan ke kelas setelah dia selesai membaca Al-Qur'an. Dia kembali ke rumah dengan niat membantu ibunya dengan persiapan. Namun, dalam perjalanan pulang, dia memutuskan untuk singgah di sebuah kuil yang terletak di pusat kota Kabul. Setelah berdoa di lokasi tersebut, Farah melihat ke sampingnya untuk melihat seseorang yang menjual jimat kecil dan potongan kertas kecil bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. So pasti itu adalah Al-Quran yang disobek beberapa bagian. Jauh melihat ini sebagai sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dia percaya bahwa pria itu harus segera berhenti. Dia berjalan mendekat dan memberitahu pria ini bahwa dia yakin apa yang dilakukan itu salah dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi dan berbicara dengan penjaga kuil untuk melaporkan hal itu agar dia dipindahkan segera. Nah, di sini momen kurang hajar yang membuat gue paling marah kepada orang tua ini yang melancarkan fitnahnya. Setelah Farah mengatakan ini, pria itu mulai untuk berteriak. Dia berteriak kepada orang-orang yang lewat bahwa Farah adalah orang Amerika dan dia telah membakar Al-Quran. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam Farah. Dia bertanya kepada pria itu mengapa dia berbohong dan mengatakan kepadanya, "Loh, kenapa Bapak malah menuduh saya membakar Al-Quran? Melainkan Bapak sendiri yang memotong Al-Quran itu menjadi beberapa bagian. Bapak bohong menuduh hal yang tidak saya lakukan." Setelah lama cekcok, datanglah orang-orang dan mulai berkumpul di sekitaran penjaga kuil. Zudin mengambil beberapa Al-Quran yang terbakar. Dia menunjukkan ini kepada orang-orang di luar kuil sebagai bukti bahwa dia telah
membakar Al-Quran. Hal ini menyebabkan orang-orang yang berkumpul menjadi marah. Polisi datang dan menyadari bahwa Farah berada di situ, menyuruhnya untuk ikut bersama mereka segera ke kantor polisi sehingga dia dapat dibawa ke tempat yang aman. Dan begitulah situasinya dapat ditangani dengan cara yang profesional. Kerumunan orang berbicara satu sama lain dan menjadi marah memikirkan seorang wanita yang membakar Al-Quran tersebut. Meskipun polisi menyuruh Farah atau Funda untuk segera ikut bersama mereka, sebelum terlambat dia menolak. Dia menyuruh mereka untuk membawa petugas wanita untuk mengantarnya ke kantor polisi. Sebelum Farah dapat sepenuhnya menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada orang-orang di kuil, seorang anggota masyarakat menangkapnya dan menyeretnya keluar. Apa yang terjadi selanjutnya terlalu gamblang untuk ditampilkan di YouTube. Dia didorong ke tanah oleh gerombolan massa, kemudian mulai menyerang dengan cara yang sangat brutal. Dia ditinju, ditendang, diinjak, dan dilompati, dan pokoknya diamuk massa. Lo bayangin aja seorang massa, aduh sangat mengerikan coy. Ada gambar serangan yang tersedia secara luas di Google. Wajahnya benar-benar berlumuran dengan puluhan orang yang menyerangnya saat ratusan orang berkumpul dan menyaksikan massa mulai meneriaki dia saat kerudungnya dirobek dari kepalanya. Pada saat ini Farah tertangkap sedang menatap kamera saat dia duduk di tanah dalam beberapa menit setelah serangan itu. Lebih banyak polisi tiba di tempat kejadian dan melepaskan tembakan ke udara. Mereka berusaha untuk membubarkan massa dan berhasil, namun hanya untuk beberapa detik saja. Terlalu banyak mereka menginginkan dan mereka ingin membunuh Farah. Beberapa polisi kemudian muncul dengan ide untuk menarik Farah ke sebuah gedung agar aman, sehingga kerumunan tidak dapat mencapainya. Kedua petugas menariknya ke atas dan tampaknya dia akan selamat dan akhirnya terbebas dari massa yang melakukan kekerasan saat mereka menariknya ke atas. Sejumlah batu dan pukulan ke arah kepalanya udah mulai habis oleh kebrutalan massa. Setelah dilempar batu, dia terpeleset jatuh lagi ke kerumunan massa dan dia kembali dipukul massa tanpa ampun. Polisi menyaksikan ketika Farah dilompati, ditendang di wajahnya dan ditinju. Dia kemudian dilemparkan ke jalan di mana seseorang dengan mobil berlari. Dia berlari karena hal ini terjadi. Polisi bukannya mencoba untuk menghentikan serangan itu, malah mengalihkan lalu lintas di sekitaran massa yang mulai macet. Farah kemudian diseret sejauh 300 kaki ke dasar sungai di mana para penyerang mulai melemparkan batu-batu besar ke wajahnya. Disinilah massa memutuskan untuk mengatur dia menyalakan lampu meskipun mereka segera mengetahui bahwa api akan segera padam. Ini karena pakaiannya benar-benar basah oleh darah. Setelah menyadari hal ini, pakaiannya dilepas. Beberapa orang di gerombolan itu kemudian melepaskan pakaian kering mereka sendiri dan meletakkannya di atas tubuh Farah dan menggunakan ini untuk membakarnya karena baju Farah sudah tidak mungkin bisa menyala karena sudah dilumuri darah yang sangat banyak. Farah dibunuh di tepi sungai dan tubuhnya dibuang di atas tumpukan sampah. Ratusan orang di tempat kejadian telah memfilmkan atau mempotret video pemukulan itu dan menyebarkan video tersebut ke berbagai situs media sosial. Keluarga Farah diberitahu tentang berita buruk, namun ibunya datang pada saat itu. Napas Farah sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang diingat ibunya pada hari itu dan mengatakan, "Kami pergi ke Mori dan saya membuka kantong plastik dengan resleting dan di sana saya melihat putri saya. Saya berbicara dengannya, saya membersihkan tangannya dan wajahnya. Tangannya dan wajahnya memar dan mengalami luka bakar yang sangat parah." Beberapa pemimpin agama dan beberapa politisi maju ke depan dan menyatakan bahwa mereka mendukung pembunuhan tersebut dan mengklaim bahwa mereka yang melakukan penyerangan itu adalah pembela agama dan orang-orang yang saleh.
Mereka juga membuat beberapa klaim palsu yang menyatakan bahwa Farah telah membakar buku Al-Quran tersebut agar ia dapat memberikan kewargaan negara di Amerika Serikat. Pihak berwenang menjadi khawatir bahwa dukungan dari tokoh masyarakat Afghanistan yang terkemuka akan semakin memberanikan masyarakat untuk berkomitmen lebih jauh bertindak atas keluarga Farah. Mereka khawatir keluarganya juga bisa menjadi korban gerombolan massa sehingga mereka dibawa ke tempat yang aman. Berita tentang kematian tersebut menyebar dengan cepat secara online. Banyak komentator di video tersebut mengucapkan selamat tinggal kepada Farah dan menyatakan bahwa The Killer melakukan hal yang benar. Kalau tidak salah, seluruh agama tidak membenarkan main hakim sendiri. Semua ada aturannya menurut syariat agama masing-masing. Namun, penyelidikan segera dilakukan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Hasilnya menimbulkan kemarahan besar. Hanya beberapa hari setelah terungkapnya bahwa Farah tidaklah membakar Al-Quran. Secara harfiah tidak ada bukti yang mendukung kesalahan apapun. Mereka yang mengenalnya juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membakarnya dalam keadaan apapun. Membakar buku bahwa tidak bersalah dan telah dibunuh dalam sebuah serangan yang tidak bersalah. Hal ini menyebabkan reaksi balik yang besar terhadap berita tentang hukuman mati tanpa pengadilan yang mengerikan terhadap seorang wanita yang tidak bersalah. Berita global, masyarakat menjadi marah dan menuntut jawab mengapa Farah dijebak, mengapa melakukan hal tersebut. Polisi tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan serangan tersebut dan mengapa begitu banyak orang begitu bersemangat untuk membunuhnya tanpa bukti adanya kejahatan. Sehingga para pemimpin agama dan pejabat yang pernah merayakan pembunuhan tersebut mencabut pernyataan mereka dan pada akhirnya para politisi terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya. Posisi secara harfiah dalam semalam Farah berubah dari dipandang sebagai pengkhianat yang lantas menerima kematian paling brutal menjadi sebuah kerusakan. Pemakaman segera diadakan dan ribuan orang menghadiri acara tersebut di negara tersebut. Pemakaman sebagian besar hanya dihadiri oleh laki-laki dan hanya laki-laki yang diperbolehkan untuk membawa peti mati. Tetapi dalam hal ini perempuan memberontak terhadap tradisi dan adat istiadat dan mereka menuntut agar mereka diizinkan membawa peti mati, menyandang dana dan ATT. Sehingga mereka melakukan demonstrasi yang dipimpin di jalan-jalan yang menyuruh keadilan bagi laki-laki dan perempuan Farah di Afghanistan yang berbaris menuntut solidaritas jawaban dan nyanyian. Kita semua untuk beberapa pengunjuk rasa sakit wajah mereka untuk mencerminkan gambaran wajah yang bertanggung jawab dan puluhan orang ditangkap dan didakwa. Menurut beberapa jurnalis yang meliput kasus ini, terdapat permasalahan yang perlu diatasi. Masyarakat menuntut pembalasan atas pembunuhan Farah, namun tidak jelas beberapa terlibat orang-orang tersebut. Beberapa dari mereka ada yang melempar batu dan menendang Farah. Tidak diketahui semuanya yang terlibat saking banyaknya. Namun ada pula yang benar-benar menyalakan api, tubuhnya terbakar, menemukan siapa yang melakukan hal yang rumit, dan masyarakat menginginkan hukuman yang berat bagi semua yang terlibat termasuk kepolisian yang berdiri dan mengawasi. Kemungkinan besar jika hukuman berat tidak dijatuhi, masyarakat dapat melakukan kerusuhan, tetapi pengadilan menyatakan bahwa mereka harus adil. Pertanyaan yang muncul adalah apakah seorang telah merekam pembunuhan tersebut dan tidak melakukan intervensi, apakah mereka harus dihukum? Juga tidak pernah diketahui pada titik mana dalam pemukulan yang menyeret dan membakar tersebut Farah benar-benar meninggal, sehingga siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kematiannya tidak jelas sama sekali. Polisi menangkap lebih dari 50 orang dan 49 diantaranya diadili. Dari 49 orang, 19 orang tersebut adalah petugas polisi. Banyak yang terkejut dengan orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Mereka berasumsi bahwa orang-orang yang terlibat pastilah preman yang kejam dengan masa lalu yang penuh kekerasan.
Namun hal itu terjadi bahwa hampir semua dari mereka hanyalah orang-orang biasa. Terdapat pelajar muda, pemilik toko, supir taksi yang bahkan belum pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Diasumsikan orang random juga ikut adil dalam kasus ini. Tanggal atau waktu persidangan hanya 3 orang yang pengacara yang hadir pada saat persidangan, dan tidak satupun dari mereka diberi akses terhadap dokumen penuntutan sampai persidangan dimulai, sehingga mereka tidak dapat mempersiapkan pembelaan untuk kliennya. Memakan waktu hampir 2 hari agar jaksa memutuskan selesai membaca 4.000 halaman dokumen yang merinci pembunuhan Farah, dan para terdakwa diberi waktu 3-5 menit untuk memberikan pembelaan mereka. Beberapa orang menyelidiki kasus ini melihat ini sebagai ketidakadilan yang mereka khawatirkan akan terjadi pada orang yang tidak bersalah lainnya. Telah diikut sertakan sebagai cara untuk memberikan kesan bahwa pihak berwenang telah menyelesaikan kejahatan tersebut selama persidangan. Juga diketahui bahwa bala bantuan polisi belum tiba karena truk pick up polisi tidak memiliki bahan bakar, dan karena beberapa radio mereka tidak punya bahan bakar. Tidak bekerja dari 30 warga sipil yang diadili dalam kasus ini, 4 orang dijatuhi hukuman mati, 8 orang dijatuhi hukuman 16 tahun penjara, dan 18 orang dinyatakan tidak bersalah atau kurangnya bukti yang cukup dari petugas polisi. 8 kasus mereka dibatalkan dan 11 orang diantaranya diberi hukuman seringan mungkin dan diminta untuk terus melanjutkan pekerjaannya. Dari 4 orang yang dijatuhi hukuman mati, semuanya mengajukan banding dan semuanya diberi pengurangan hukuman. Abdul Basir, pria yang mengemudikan kendaraan yang menabrak dan menginjak-injak Farah dengan mobilnya, dijatuhi hukuman tetapi telah hukumannya dikurangi menjadi 20 tahun penjara. Yang lainnya adalah Muhammad Yakub yang berusia 17 tahun, telah melemparkan batu besar seukuran semangka ke wajah Farah, memberi dana dan terekam melakukan hal tersebut. Hukuman matinya dikurangi menjadi 10 tahun penjara karena mengajukan banding. Pengadilan mengatakan bahwa dia berusia 17 tahun pada saat kejahatannya terjadi. Meskipun usianya diperdebatkan, beberapa aktivis membantah bahwa dia masih di bawah umur pada saat kejahatan tersebut, dan bahwa dia memiliki dokumen yang dipalsukan untuk mengubah usianya dari 20 menjadi 17 tahun. Hukumannya masih dikurangi. Zudin, penjaga kuil yang telah salah menuduh Farah membakar buku itu, juga telah dijatuhi hukuman atas pembunuhan tersebut, tetapi hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Yang di Afghanistan sekitar 20 tahun ketika hasil banding tersebut menjadi publik, keluarga Farah dan banyak kelompok perempuan yang marah. Ibunya mengatakan, "Kamu melihat anak laki-laki yang memukulnya dengan batu besar." Itu pengadilan mengatakan dia sedang marah. Meskipun dia sedang marah, dia tahu apa yang dia lakukan dan dia tahu benar dan salah. Koalisi kelompok perempuan yang diorganisir di bawah Panji Keadilan Farah menyatakan bahwa jelas bahwa keadilan belum ditegakkan secara adil, dan kami sama sekali tidak puas dengan keputusan tersebut. Ada juga beberapa artikel yang menyatakan bahwa beberapa orang yang terekam menyerang Farah tidak pernah melakukan hal tersebut, tidak diadili karena mereka mengetahui orang-orang yang memiliki posisi tinggi dalam kekuasaan. Serangan massa benar-benar mengerikan, dan kasus Farah adalah salah satu kasus yang menguncang negara Afghanistan dan dunia. Sungguh tragis bagaimana mereka yang melakukan kejahatan brutal menerima hukuman yang begitu ringan. Kontroversi seputar kasus ini membuat keluarganya mengungsi ke negara tetangga, yakni Tajikistan, di mana mereka masih hidup sampai hari ini, dengan kemarahan atas banyaknya ketidakadilan seputar kasus Farah. So, jadi itulah kasus paling membuat gue muak membuatnya. So, dan sekaligus sedih rasanya, air mata gue jatuh ke dalam saat nonton video ini.
Buat para masa, janganlah main hakim sendiri ya. Dicari dululah minimal kebenarannya dan bukti yang konkret. Dan banyak sebenarnya kata-kata yang gue di sini untuk video ini. Dan dahlah, daripada gue nambah dosa, gue Didis pamit undur diri dan bertemu lagi di video berikutnya. See you in the next video. Bye bye.